Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kenalkan nama saya Obi Habizar, mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2017 Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pengolahan pendugaan stok ikan menggunakan software Pisat. Nah, di sini kami menggunakan data dari ikan tuna blackfin atau ikan tuna sirip hitam. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita buka file Excel-nya. Nah, langkah pertamanya itu kita buat, ada beberapa data yang akan kita buat. Yang pertama itu total data, nilai maksimal, nilai minimal, jumlah kelas, lebar kelas, dan selang kelas. Nah, untuk total data ini didapatkan dengan rumus sama dengan count, kemudian kita blok data panjang ikan sampai ke bawah, kemudian enter. Nah, untuk nilai max, rumusnya max, kemudian blok ke bawah. Untuk nilai min sama sumber rumusnya menggunakan min, koma. Kemudian untuk jumlah kelas. Nah, jumlah kelas di sini kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali log. Dah, dikali log buka kurung. Ya, kemudian dari total data, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sini nilainya 10,0,50993. Jadi kita bulatkan menjadi 10. Kemudian untuk lebar kelas ini dengan menggunakan rumus sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal, kemudian dibagi jumlah kelas. Kemudian mendapatkan hasilnya 4,3. Jadi dibulatkan menjadi 4. Kemudian untuk selang kelas yang pertama kita ambil dari nilai yang paling kecil, yaitu nilai 29. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan rumus sama dengan nilai selang kelas paling kecil ditambah lebar kelas. Jangan lupa diberi tanda dolar pada rumusnya, kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah sampai mencapai nilai maksimal, yaitu 72. Nah, kemudian sini kita buat lagi beberapa data, yaitu kelas interval, dengan kelas atas, kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas bawah, bin, dan frekuensi. Untuk bin frekuensi itu mencarinya menggunakan, dan nanti caranya. Nah, kemudian untuk kelas interval, nah untuk kelas interval yaitu kita buat dari selang kelas paling kecil, yaitu 22 sampai 32. Nah, untuk selang kelas yang kedua yaitu kita buat dari 33 sampai 36. Begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita buat skala kelas atas, selang kelas atas. Nah, selang kelas atas ini kita ambil dari nilai 32. Kemudian untuk selang kelas bawahnya itu nilainya 29. Baik, sebentar. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu 29. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita menentukan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Nah, untuk batas kelas atas itu kita menggunakan rumus nilai selang kelas atas dikurang 0,5. Jadi hasilnya 31,5. Nah, begitupun untuk batas kelas bawah dikurang 0,5 juga. Kemudian di sini kita mencari nilai bin dan frekuensinya. Yaitu pertama kita klik data, kemudian data analisis, kita pilih histogram, klik OK. Nah, untuk input range-nya kita pilih, kita blok data panjang ikan dari atas sampai ke bawah, kita blok. Nah, sudah. Nah, kemudian nilai bin range-nya itu kita pilih nilai selang kelas, kita blok sampai ke bawah,
ya. Oke. Nah, kemudian output range nya kita pilih tempat mau di mana kita meletakkan hasilnya nanti. Kita klik di sini saja, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul nilai bin dan frekuensinya. Nah, kemudian kita buat datanya per bulan, yaitu kita mencari frekuensi untuk setiap bulan dari bulan Juni, Juli sampai Agustus. Untuk caranya sama, kita klik data analisis, kemudian histogram. Nah, kemudian kita blok pada bulan yang pertama itu bulan Juli. Kita blok dari bulan Juni, maksud saya, maaf. Kita blok bulan Juni sampai ke akhir bulan Juni, sampai tanggal 26 ya. Nah, kemudian untuk nilai bin nya sama, yaitu nilai sedang kelas. Kemudian ini yaitu untuk meletakkan datanya, kita pilih misalkan di sini, kita hapus dulu yang sebelumnya, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk sini kita hanya membutuhkan nilai frekuensinya saja. Lakukan hal yang sama untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Kemudian selanjutnya itu kita beralih ke software Visap-nya. Nah, kemudian kita klik file, new. Nah, kemudian di sini kita buat tempat penyimpanan datanya. Kita buka 6. Nah, kita beri namanya data ikan tuna sirip hitam, kemudian klik save. Nah, kemudian di sini kita kemudian untuk spesiesnya kita beri nama latin Venus Atlanticus. Other identifier, nah itu kita punya Pasifik. Nah, kemudian small middle line itu kita didapatkan dari nilai minimal, yaitu 29. Jadi 29. Kemudian kelas interval itu didapatkan dari nilai lebar kelas, yaitu 4. Nah, kemudian kita add sampel, kemudian OK. Nah, kemudian sini kita akan menambahkan datanya, itu misalnya kita buat tanggal, misalkan tanggal 13 bulan 6 tahun, kita lihat tahunnya tahun berapa, ini tahun 2014. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk menambahkan datanya kita klik enter. Ya, sudah. Nah, kemudian di sini kita melakukan add sampel lagi. Itu untuk harinya kita lihat di sini tanggal 4. Kita pilih tanggal 4 bulan 7 2014. Kemudian klik OK. Nah, sama, lakukan yang hal ini sama. Harinya kita lihat di sini tanggal 18 Agustus. Kita pilih 18 bulan 8 2014. Kemudian kita klik OK ya. Nah, setelah muncul 3 tabel seperti ini, langkah selanjutnya itu kita copy data frekuensi dari setiap bulan. Nah, data ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Visap. Nah,
maaf jadi kesalahan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih akses, kemudian direct feed of L atau F data, kemudian kita pilih elemen 1. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kemudian selanjutnya kita pilih response surface. Nah, untuk di sini ada elko nilai parameter infinite ya. Nah, di sini ada from dan to. Nah, nilai from dan to ini kita dapatkan dari penelitian sebelumnya, yaitu dari jurnal-jurnal sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan nilai 110 dan 154. Kemudian untuk starting sampel di sini kita dapatkan dari 3 sampel sebelumnya. Nah, di sini ada 3 sampel, bulan 6, bulan 7, dan bulan 8. Jadi kita ambil bulan 1 dulu. Kemudian starting length-nya di sini kita ambil nilai yang terbesar, itu pada nilai 45. Kita pilih 45. Kemudian ini merupakan nilai infinite dan di sini merupakan nilai K. Kemudian kita klik convert. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat perbedaan warna. Ini. Nah, yang sebelah kanan itu nilai L infinite-nya, kemudian yang bawah itu nilai K-nya. Nah, di sini tidak terlalu terlihat jelas perbedaan warnanya. Ini untuk warna merah, karena hampir semua yang terjadi ya. Nah, karena di sini nilai yang terbesarnya itu sama, itu 0,660 dan 668. Jadi kita tidak tahu data yang mana, data L infinite dan K yang mana yang akan kita ambil. Nah, kita ulang untuk selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat, di sini kan ada 2 nilai yang memiliki nilai yang terbesar, itu 45 dan 49. Nah, untuk starting length-nya kita coba dulu yang nilai 45. Untuk nilai 45 ialah ini hasilnya. Nah, kemudian kita pilih yang 49, kemudian oke, kemudian klik oke. Ya, di sini. Nah, di sini terlihat hanya ada 4 nilai yang terbesar pada data ini untuk nilai elemennya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buka file Excel, kemudian kita buat bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke file Excel. Nah, untuk nilai infinite ini, L infinite ini, kita ambil nilai yang terbesar. Ini kita lihat dari sini. Nah, kemudian nilai L infinite-nya itu adalah 1110. Kemudian untuk nilai K-nya 0,51. Dan untuk nilai P-nya itu 0,512. Nah, lakukan hal yang sama untuk data kedua dan ketiga. Kemudian selanjutnya untuk data yang pada bulan ke-7 dan ke-8, sini kita mengganti pada data kedua misal. Nah, di sini sama kita lihat rentan nilai yang tertinggi itu ada 3 yang tertinggi terlebih dahulu, yaitu pada 49, 45, dan 53. Lakukan. Nah, untuk data yang ketiga juga sama seperti itu, kita utamakan data yang paling tinggi terlebih dahulu. Kemudian
setelah didapatkan nilai L infinite, nilai K, dan nilai P nya di sini pada setiap bulan, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan. Nah, kemudian setelah didapatkan ketiga data ini, kemudian kita pilih data yang terbesar untuk nilai P nya. Pertama kita blok terlebih dahulu agar bisa membedakannya. Nah, setelah selesai, kita terlihat dengan nilai P terbesar itu 0,688. Kemudian kita kembali ke Vsat, kemudian itu kita pilih K-scan. Kemudian untuk nilai L infinite nya kita masukkan 116. Kemudian langsung saja kita configure. Nah, sini bisa dilihat hasilnya. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kita pilih load BBGF kurva. Nah, setelah itu kita pilih checklist keduanya, kemudian kita pilih grafik output. Nah, di sini kita bisa lihat nilai grafiknya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengolah data mortality estimasi. Itu kita pilih mode estimation, kemudian zip from steady state sample, kemudian length converted get score. Oke. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kemudian di sini kita masukkan nilai L infinite nya yang tadi, yaitu 116 dan 0,51. 116 dan nilai K nya 0,51. Kemudian kita klik kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih extrapolate. Nah, kemudian kita masukkan temperaturnya itu 29. Kemudian kita pilih persen. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini adalah kurvanya. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengolah data recruitment patterns. Nah, kemudian kita pilih growth parameter input dan graph. Nah, kita masukkan nilai yang tadi 116 dan 0,51. Dan kita klik convert. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Ini yang bawah yang tahun, sebelah kanan rekrutmennya. Kemudian selanjutnya yaitu kita pilih numeric result. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling besar yaitu ada 34,68. Kemudian kita masukkan pada grup 1 34,68. Kemudian kita compute. Decompose. Nah, sini terlihat grafiknya sedikit ada perubahan. Penambahan sebuah garis merah ini saya belum tahu apa artinya, tapi ya begitulah hasilnya. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Maaf jika tidak lengkap dan videonya banyak terpotong-potong, jeda-jeda karena saya pun masih belajar. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.